Shalom, jumpa lagi dengan saya lewat channel Klava Sukacita. Kesempatan ini kita bersama akan belajar daripada firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa, mohon pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Mari berdoa. Maha besar Engkau Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga. Kepadamu kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih lawatan dan cinta Tuhan yang benar-benar nyata dalam kehidupan kami. Hari ini bersama dengan channel Klava Sukacita, kami akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus hadir dan tuntun kami, hamba, bahkan kru, tapi juga pemirsa Klava Sukacita di mana saja mereka berada untuk mendengarkan sabda Tuhan di kesempatan ini. Amin. Pemirsa, bagian firman Tuhan bagi kita di kesempatan ini terdapat dalam kitab Kidung Agung pasal 7 ayatnya yang ke-13. Kidung Agung pasal 7 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Semerbak bau buah dudaim, dekat pintu kita ada pelbagai buah-buah yang lesat, yang telah lama dan yang baru saja dipetik. Itu telah kusimpang bagimu, kekasihku. Demikian firman Tuhan, pujian kepada Kristus selamanya. Amin. Pemirsa, dari bagian firman Tuhan ini kita dituntun dengan tema kenikmatan cinta. Kenikmatan cinta. Pemirsa, menarik dari ayat 13 dari kitab Kidung Agung pasal 7 ini adalah berbicara tentang buah dudaim. Buah dudaim adalah nama alkitabiahnya untuk buah yang berasal dari tanaman mandragora. Buah ini beraroma harum, bentuknya seperti apel, dan pada zaman dahulu dipercaya memiliki khasiat sebagai penambah gairah serta obat kesuburan. Buah dari tanaman mandragora ini dijuluki juga dengan sebutan apel cinta. Nah, pemirsa, dikatakan dalam teks kita dari kitab Kidung Agung pasal 7 ayat 13 ini tentang semerbak atau harum dari buah dudaim telah tercium ketika memasuki pintu, dan ada banyak buah-buah lesat baik yang baru dan yang lama ketika dipetik. Semua itu disimpang untuk kekasihnya. Dan teks ini menggambarkan bahwa sang kekasih benar-benar mengasihi dan peduli dengan pasangannya, sehingga hal-hal baik yang menjadi kesukaan atau kenikmatan atau kebahagiaan itu bukan untuk miliknya sendiri, tapi dia menginginkan untuk dinikmati, dirasakan bersama-sama dengan pasangannya. Baik itu yang sudah lama atau baru yang didapati, tetap dinikmati, dirasakan bersama. Dan inilah cinta atau kasih yang romantis, atau seringkali kita katakan kasih eros. Nah, pemirsa, dari bagian firman Tuhan ini kita belajar bahwa kenikmatan hidup telah Tuhan anugerahkan bagi kita. Kesehatan fisik, hikmat, dan tenaga untuk kita berusaha bekerja dan menjalankan tugas-tugas kita, tanggung jawab kita di mana saja kita berada. Tetapi sebagai umat Tuhan yang dianugerahi kenikmatan hidup, jangan sampai kita lupa untuk bersyukur dan menghormati Tuhan. Dan hal yang berikut yang dapat kita belajar dari bagian firman Tuhan ini, bahwa Tuhan juga menganugerahkan cinta untuk kita berikan kepada pasangan kita. Itu berarti perhatian, waktu, kebahagiaan harus diberikan khusus kepada orang yang kita kasih atau pasangan kita. Dan bersama dengan pasangan kita, kita dapat menikmati kasih cinta yang akan terus Tuhan sediakan bagi kita ketika kita menyediakan waktu, menyediakan atau menciptakan kebahagiaan dan memberi perhatian kepada orang yang kita kasihi. Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, mengingatkan kami untuk bagaimana memberi waktu, perhatian, kebersamaan, kebahagiaan untuk orang yang kami kasihi. Tolong kami supaya kami juga menaruh kasih kepedulian itu dengan ketulusan hati, dengan
kasih yang benar-benar lahir dari hati yang merasa memiliki antara satu dengan yang lain. Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman Tuhan ini dalam hati dan kehidupan kami, sebab sesungguhnya kami telah menikmati anugerah cinta Tuhan itu dalam kehidupan kami. Dan kami pun kiranya dapat menerapkan cinta Tuhan itu lewat cinta kami kepada orang yang kami kasihi, tapi juga kepada alam semesta di mana kami ada. Roh Kudus, mari tuntun kami, berkati pemirsa Klavos Sukacita di mana saja mereka berada, dalam seluruh keberadaan hidup mereka. Tuhan limpah-limpahkan cinta-Mu ke dalam kehidupan mereka, untuk mereka dapat menjalankan peran tugas tanggung jawab mereka dengan memberi kebahagiaan, kepedulian, waktu kebersamaan mereka dengan orang-orang yang mereka kasihi, kapan dan dimanapun mereka berada. Terpuji-puji Kristus, firman yang hidup, kami bersyukur dan berdoa kepadamu ya Allah Bapa di sorga. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.